Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Adi Bugis. Gimana kabarnya ya teman-teman? Semoga sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dilimpahkan rezeki. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meraup tulangan sayap layangan jalagondi. Di sini saya sudah mempersiapkan 2 batang bambu yang sudah saya raup dasar seperti ini. Artinya saya raup dasar itu rautannya belum jadi ya, cuman diraup dasar aja dulu. Sepertinya teman-teman. Oke, saya akan memperjelaskan ukuran-ukurannya, panjang dan juga lebar tulangan sayap layangan jalagondi. Dan tulangan ini khusus untuk angin barat ya, spesialis angin barat. Nah, caranya begini teman-teman, saya akan memperjelaskan ukurannya. Nah, ini teman-teman, saya sudah siapkan 2 batang bambu. Ini panjangnya 1,40 meter. Panjang sayap itu 1,40 meter. Saya bagi 2 menjadi 70 cm. Nah, 70 cm itu saya ambil tengahnya, saya garis seperti ini ya teman-teman. Nah, 70 cm ke sana dan juga sampai ke sini, ke situ 70 cm. Jadi panjang semuanya 1,40 meter. Dan lebarnya ini lebar tulangan sayap ini adalah 1 cm ya, 1 cm. Dan bagian ujungnya itu saya kasih 5 mili ya teman-teman, bagian ujungnya 5 mili. Dan sampai mulai sampai tengah ke sini saya kasih garis ya. Nah, saya ukur ulang mulai dari khas tengah itu sampai ke sini, itu panjangnya 35 cm. Nah, saya ukur itu panjangnya 35 cm, saya ukur, saya kasih garis di sini. Itu gunanya untuk membatasi tempat di mana kita mulai meraup agak tipis sampai ke ujung. Mengerti ya teman-teman? Nah, ini sebagai batas sampai di sini kita meraup. Mulai dari sini kita meraup ke ujung, makin ke ujung makin kecil ya teman-teman. Nah, mengerti ya teman-teman? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Makin ke ujung makin kecil ya. Nah, kalau sampai mulai dari tengah sampai ke sini itu kita agak kakukan ya, kita agak keraskan lengkungannya, tidak mudah, tidak lemah ya, jangan lemah. Di sini harus kaku. Nanti kalau di sini sampai ke sini itu harus lentur ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui rahasianya, bagaimana cara agar tahan terhadap angin kencang seperti angin barat ya. Baik, saya akan memperjelaskan. Ini ya teman-teman, untuk agar layangan kita tahan ke angin kencang atau biasa kita bilang angin barat ya, itu cara meraupnya. Kita meraup bagian tengahnya dulu sampai
ke garis yang 35 cm. Oke teman-teman ya, ini garis 35 cm. Kita merauhnya rata ke sini ya teman-teman, sampai ke 35 cm juga ke sini. Baru kita lengkukan. Kita setel dulu lengkungan bagian tengah ya teman-teman. Kita setel dulu lengkungan bagian tengah. Kalau sudah rata sama lengkungannya, baru kita balik di antara salah satunya. Kita balik di antara salah satunya, baru kita lengkukan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada yang tidak sama lengkungannya. Istilahnya di sini ada yang lemah dan juga ada yang keras. Nah, yang keras itu jelas terlihat di situ, dia tidak lentur. Maksudnya dia tidak bengkok ya. Berarti di situ dia agak keras. Nah, ini yang keras kita rauk ya teman-teman. Kita rauk sampai kita samakan lengkungannya lagi. Oke, saya akan merauknya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah saya rauk bagian tengahnya. Usahakan lengkungannya sama ya teman-teman. Nah, kita lengkukan bagian tengahnya dulu ya. Nah, kita lengkukan seperti ini ya teman-teman. Usahakan kedua bambu sama dengan sama lengkungannya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah lengkungannya sama, baru kita balik lagi salah satunya seperti ini ya teman-teman. Baru kita pegang bagian dekat yang tadi kita ukur 35 cm ya. Nah, kita seperti ini ya teman-teman. Itu pun juga bagian sebelah kita lengkukan lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, lengkungannya sudah sama. Ini artinya kelenturannya itu sama, kiri dan kanan seperti ini teman-teman. Lengkungannya bagian tengah. Ini saya jelaskannya. Ini fungsinya lengkungan yang agak kaku itu bagian tengah itu berfungsi untuk angin keras ya teman-teman, untuk angin kencang. Nah, kalau angin kencang, sayap yang bagian tengah yang kaku itu akan berfungsi. Ini akan bermain. Nanti bagian ujungnya itu kita buat agak lentur. Nah, mulai dari yang tadi kita ukur di 35 cm ke ujung. Nah, 35 cm mulai dari khas tengah sampai ke sini itu 35 cm. Baru mulai dari sini kita meraupnya agak tipis ke ujung ya teman-teman. Nah, di sini ini nanti kita raup agak lentur, dan ini berfungsi untuk angin yang kurang kencang ya teman-teman. Di sini untuk berfungsi untuk angin kencang. Tapi jika angin barat datang, angin kencang, maka ini akan berfungsi bagian sayap tengahnya. Oke teman-teman, mengerti? Baik, saya akan meraup bagian ujung sayapnya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah meraut bagian ujungnya ya. Bagian ujungnya sudah saya raut dan lentur seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua
batang sayap dan lenturnya kayak begini. Baik, saya akan perjauh supaya terlihat jelas ya. Ini lengkungannya harus sama ya teman-teman. Nah, seperti ini lengkungannya teman-temannya. Ini lengkungan harus sama di antara kedua sayap atau sepasang sayap ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah lengkungannya sama, baru kita balik lagi salah satunya ya. Salah satunya kita balik, baru kita lengkukan lagi. Lakukan lagi, usahakan lengkungannya juga harus sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lengkungannya harus sama. Dan nanti itu posisi sayapnya itu kurang lebih seperti ini bentuknya ya teman-teman. Seperti ini. Jadi lurus. Bagian tengahnya, ini bagian tengah tadi itu harus lurus. Jadi saya perjelaskan lagi. Intinya di sini lenturan sayap itu intinya di sini ada dua macam. Lenturan yang agak kaku itu bagian tengah berfungsi untuk angin kencang. Lenturan bagian ujung sayap yang kedua terus agak lentur, agak lemah sedikit. Ini berfungsi untuk angin yang kurang kencang. Ini berfungsi untuk angin yang kurang kencang. Oke teman-teman, mengerti ya? Ini khusus untuk sayap spesialis angin barat ya teman-teman. Semoga video kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di kolom komentar ya jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir ucap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udara.